Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea memprotes sejumlah pasal KUHP yang baru disahkan oleh DPR. Di antaranya adalah pasal perzinahan yang menurutnya fatal bagi industri pariwisata di Indonesia. Pasal kumpul kebo serta perzinahan menjadi salah satu pasal KUHP yang dikritik oleh pengacara Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman Paris, aturan larangan kumpul kebo yang tertuang dalam pasal 112 KUHP tersebut juga berpotensi menimbulkan polemik internasional dan berdampak pada kunjungan turis ke Indonesia. Yang dia maksud zina itu adalah dua-duanya single pun termasuk perzinahan, tapi hanya sebatas kalau orang tuanya atau anaknya dari salah satu yang berhubungan intim ini keberatan. Makanya saya bilang ini nggak ada kaitan dengan kaidah moral karena seolah-olah mengatakan bebas berhubungan seks, walaupun belum nikah. Tapi kalau anaknya keberatan atau ibunya keberatan, itu baru pidana. Di mana logika hukumnya ini? Ini peraturan terbodoh. Nah, kalau sudah terikat secara hukum dan moral, ikatan perkawinan, iya. Kalau ini kan bule single pun misalnya di eksekutif suatu bank tinggal di Jakarta, pacaran sama Sindeng dari Cibaduyut, ya. Itu begitu mereka tinggal kumpul kebo, orang tua dari si cewek bisa kalau sentimen atau anaknya bisa melaporkan itu pidana menurut pasal ini, kumpul kebo atau hubungan intim. Jadi terutama lokal-lokal yang kerja di sini, ya, yang hidupnya single, ini sangat mengancam ini. Selain soal pasal kumpul kebo, Hotman Paris juga menyoroti soal pasal 424 KUHP mengenai penjualan minuman beralkohol kepada orang yang mabuk akan dikenai sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Undang-undang benar-benar logika hukumnya. Di situ disebutkan barang siapa menambah minuman kepada orang yang sudah mabuk, maka orang yang menambah minuman itu kena 1 tahun penjara. Tapi yang mabuknya tidak kena. Artinya boleh mabuk, tapi kalau temannya nambah minuman, yang nambah minuman 1 tahun penjara. Bahkan ada lagi disebutkan, kalau yang menambah minuman itu dalam rangka pekerjaan, berarti maksudnya seperti bartender, maka bartendernya masuk penjara. Jadi kalau ada orang tipsi sedikit nih, baru mabuk dikit, dia pasti dong minta nambah minuman. Ya. Jadi kalau dia nambah minuman, kalau bartender kasih, bartendernya masuk penjara. Satu lagi, ini yang menakutkan bagi para turis. Kalau turis bule itu kan misalnya 10 orang datang ke bar. Ya. Itu kan gaya mereka kan pasti sebagian besar ada yang seolah-olah mabuk. Ya. Kemudian kalau ada misalnya mulai tipsi seolah-olah mabuk, temannya nambah minumannya, temannya ini yang masuk penjara 1 tahun penjara. Jadi kalau ada polisi sudah ngintip, langsung itu bisa dipakai jadi objek sasaran, langsung tangkap. Di mana logikanya? Itu loh. Itu sama sekali nggak ada logika hukumnya. Tapi mabuk boleh. Kalau mabuk boleh, di sini tidak ada larangan mabuk. Mabuk boleh, minum alkohol boleh. Tapi kalau nambah dikit minumannya, orang yang mabuk, yang nambah itu 1 tahun penjara. Aduh. Menanggapi kehebohan mengenai KUHP yang baru disahkan DPR, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata atau Asita Bali Putu Winastra menyatakan belum berdampak dengan pariwisata di Bali. Namun kehebohan telah terjadi di luar negeri, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai undang-undang tersebut. Dengan disahkannya RUU KUHP ini terjadi kehebohan ya. Justru yang heboh itu di luar negeri, bukan di Bali. Jadi wartawan ataupun media di luar negeri ini sangat luar biasa, masif informasinya terkait dengan hal ini. Nah, oleh karena itu perlu diluruskan, saya kira, agar pemahamannya menjadi benar terkait undang-undang ini. Tim TV One mengabarkan.